Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala ila thaqalaini al-insi wal jinni basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan yang sampai detik ini, sampai menit ini, sampai saat ini masih kita rasakan semuanya. Dan semua kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu kenikmatan pun yang kita rasakan, melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita semua adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara tiga kenikmatan atau di antara kenikmatan terbesar yang harus selalu kita syukuri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kenikmatan ini agar tetap ada bersama kita semua. Dan di antara cara yang akan membuat kenikmatan ini terjaga bersama kita semua adalah istiqomah dia dalam menuntut ilmu syar'i. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan di dunia, termasuk di antaranya kebaikan Islam seseorang, kebaikan iman seseorang, dan kebaikan seseorang di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jadikan orang tersebut paham akan ilmu agama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak akan bisa memahami agama Islam ini melainkan dengan usaha untuk menghadiri majelis ilmu, usaha untuk menggunakan berbagai macam fasilitas yang bisa membuat kita paham akan ilmu agama ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita semangat berusaha. Karena ini merupakan jalan yang akan menghantarkan kita semua kepada semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat, yaitu berusaha memahamkan diri kita akan ilmu agama Islam ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaedah-kaedah, sarana-sarana yang akan menghantarkan kita semua kepada kesucian jiwa, kepada kebersihan hati, yang mudah-mudahan dengan bersihnya hati kita semua, bersihnya jiwa kita semua, akan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan athar al-ma'asi, dampak-dampak keburukan dari kemaksiatan. Dan kita sudah sebutkan kaum muslimin sekalian, bahwasanya satu kemaksiatan akan mengundang kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya.
Satu perbuatan dosa itu akan diiringi dengan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya di belakang satu perbuatan dosa tersebut. Ini salah satu di antara keburukan dari kemaksiatan. Sebagaimana halnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita sudah sebutkan kaum muslimin sekalian, ketika kita menghadiri majelis ilmu, ya, dari kebaikan majelis ilmu tersebut kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya setelah kebaikan majelis ilmu tersebut. Ya, kita akan mendapatkan kebaikan dari mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita di majelis ilmu. Kemudian kita akan mendapatkan kebaikan dari senyumnya kita, ya, kepada saudara kita ketika kita bertemu dengan mereka di majelis ilmu. Dan bayangkan berapa orang yang kita temui di majelis ilmu dan setiap orang kita senyum, ya, dan setiap senyum yang kita berikan kepada saudara kita bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap nama beliau diucapkan, dan ini salah satu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama beliau diucapkan, kita disunnahkan untuk mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah jelaskan kaum muslimin sekalian, dari satu salawat yang kita ucapkan untuk Rasulullah itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Allah akan bersalawat kepada kita semua 10 salawat. Kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan salawat Allah di sini. Maksudnya kaum muslimin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan kepada kita semua kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua ampunannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua taufik, hidayatut taufik, hidayah yang bisa menggerakkan hati manusia untuk mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kaum muslimin sekalian. Kemudian keutamaan yang lainnya akan kita dapatkan ketika kita menghadiri majelis ilmu juga adalah keutamaan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Pastinya setiap kita hadir di majelis ilmu akan ada, ya, ayat-ayat Allah dari Al-Quranul Karim yang disebutkan, yang dibacakan. Dan setiap kali kita mendengarkan ayat-ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan keutamaan dari mendengarkan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu." Dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan seksama, dengan mentadabburi apa atau makna yang ada di dalam ayat tersebut, ya. Kemudian diamlah, la'allakum turhamun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang yang mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah bukti yang kita lihat bersama, ya, bahwasanya satu kebaikan akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya yang sangat banyak. Kemudian kita juga sudah menyebutkan pengaruh satu kemaksiatan akan mengundang kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Contohnya yang sudah kita contohkan di kesempatan yang lalu adalah musik. Ya, contohnya adalah musik. Jadi musik kaum muslimin sekalian, ini salah satu di antara perkara buruk yang sangat digemari, ya, oleh masyarakat kita. Ya, sangat digemari oleh masyarakat kita khususnya di Indonesia. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musik itu merupakan perkara buruk yang akan menghantarkan, menjerumuskan seseorang kepada dosa-dosa besar, kepada perkara-perkara buruk yang lainnya. Sebagaimana hal ini sudah kita sebutkan, ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan.
Beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu telah mabuk dengan yang namanya musik, telah cinta dengan yang namanya musik, maka musik tersebut akan menghantarkan mereka semua kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kesyirikan di dalam kecintaan. Mereka akan mencintai orang-orang yang memainkan musik tersebut melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minimal mereka mencintai pemain musik tersebut sama dengan cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga termasuk dari kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perkara buruk ini. Insyaallah kita akan kembali setelah jedah yang satu ini.